Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Karmelia. Saya dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan secara ringkas apa itu neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance pasti sudah tidak asing lagi bagi para akuntan dan bagian keuangan perusahaan. Neraca saldo juga termasuk bagian dalam sebuah proses tahapan siklus akuntansi yang disusun setelah dilakukan posting jurnal buku besar. Sehingga dalam neraca saldo adalah salah satu dari beberapa karakteristik laporan keuangan yang harus diperhatikan secara detail. Selain itu, neraca ini biasanya disebut sebagai trial balance. Trial balance adalah laporan pembukuan yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar akuntansi. Selain neraca ini, tentu saja masih ada neraca lain dalam ilmu akuntansi. Tapi laporan neraca ini merupakan yang cukup sering digunakan dalam pencatatan pembukuan suatu perusahaan, baik neraca saldo perusahaan dagang maupun neraca saldo perusahaan jasa. Secara umum, neraca saldo adalah kegiatan yang terjadi pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya hutang, piutang, dan lain sebagainya. Berikut ini diberikan penjelasan secara lengkap. Disimak ya. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Seperti contoh, neraca saldo nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Secara ringkas, apa itu neraca atau trial balance adalah daftar yang disusun setelah penyusunan buku besar. Akun dalam laporan neraca harus dibuat secara sistematis, yaitu sesuai dengan kode dan tidak boleh diacak. Sehingga kesimpulannya, apa itu neraca saldo? Adalah suatu buku yang menyediakan informasi mengenai kumpulan saldo yang dimiliki oleh rekening bank-bank terkait, tetapi neraca saldo berbeda dengan rekening koran. Laporan neraca ini tidak memberikan bukti lengkap atas keakuratan buku besar. Neraca ini hanya menunjukkan kesamaan jumlah sisi debit dan sisi kredit. Jenis neraca saldo. Secara umum, jenis neraca saldo ada 3. 1. Neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Saldo-saldo akan dibukukan di buku besar tersebut, selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan atau disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam postingan debit atau kredit ke buku besar. Melalui daftar saldo yang belum disesuaikan akan mempermudah dalam menemukan kesalahan pencatatan dan membantu untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. 2. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Dalam penggunaan akuntansi berbasis akrual, maka ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum menyusun contoh laporan keuangan. Apabila tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang valid alias kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 3. Neraca saldo penutup. Pengertian neraca penutup adalah daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Prosedur ini merupakan langkah akhir dalam suatu periode akuntansi setelah ayat jurnal penutup dimasukkan. Semua akun beserta saldo dalam daftar saldo penutup harus
harus sama dengan akun dan saldo neraca pada akhir periode. Apa saja manfaat dan fungsinya? Manfaat dari penyusunan trial balance bagi suatu perusahaan antara lain sebagai berikut. 1. Dapat memindahkan dalam melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. 2. Sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca jalur. 3. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Neraca saldo pada dasarnya berguna untuk membuat evaluasi karena menyajikan ringkasan daftar dari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar. Dari evaluasi tersebut, maka fungsinya antara lain: 1. Untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Itu yang disebut fungsi persiapan. 2. Untuk mencatat setiap data-data yang ada pada setiap akun. Itu yang disebut fungsi pencatatan. 3. Untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Itu yang disebut fungsi koreksi. 4. Melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan atau yang disebut fungsi monitoring. Secara prinsip, pembuatan neraca saldo ataupun neraca lainnya merupakan komponen dalam siklus akuntansi yang hasil akhirnya untuk pembuatan laporan keuangan. Karena setiap perusahaan membutuhkan laporan keuangan dengan karakteristik yang benar. Tujuannya adalah agar bisa diketahui performa keuangan perusahaan tersebut, apakah usaha tersebut keuangannya baik atau sakit. Contoh neraca saldo. Setidaknya bentuk neraca saldo terdiri atas kolom utama, yaitu kolom kode atau nomor akun, kolom nama akun atau keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Untuk lebih mudah memahami cara membuat neraca saldo, dapat melihat bentuk neraca saldo tersebut seperti ini. Berikut penjelasan dari setiap kolom. Kolom nomor akun merupakan kolom yang berisi kode akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Kolom nama akun atau keterangan merupakan kolom yang berisi nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Kolom debit merupakan kolom yang berisi saldo dari setiap akun yang memiliki debit sesuai dengan buku besar. Kolom kredit merupakan kolom yang berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai yang ada di dalam buku besar. Lalu bagaimana cara membuatnya? Dalam neraca harus memperhatikan bentuk buku besarnya karena penyusunan neraca ini didasari atas saldo akun yang terdapat dalam buku besar. Adapun tahap dalam menyusun neraca saldo sebagai berikut. 1. Menyertakan nama akun dan saldonya. 2. Menyertakan kolom debit dan kredit. 3. Memberikan bukti kesamaan jumlah dari kedua kolom atau dari kolom debit dan kolom kredit. Format umum neraca saldo. Bentuk trial balance pada tiap-tiap perusahaan biasanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Biasanya tersusun atas 4 kolom utama yang akan digunakan pada proses pembuatan laporan keuangan, yakni seperti yang saya sebutkan tadi. 1. Kolom kode nomor akun. Kolom ini berisikan berbagai kode dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Nomor akun harus ditulis secara sistematis atau urut mulai dari kode 1 yang menunjukkan akun harta hingga kode 4 yang menunjukkan akun beban. Kolom nama akun. Untuk kolom ini berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam neraca saldo diurutkan dari golongan akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Nama akun ini ditulis sesuai urutan nomor kode akun pada kolom sebelumnya. Kolom debit selanjutnya adalah kolom yang berisikan saldo dari setiap akun di buku besar yang memiliki saldo debit. Kolom kredit serupa dengan kolom debit,
Bedanya adalah kolom ini berisikan saldo dari setiap akun di buku besar yang memiliki saldo kredit. Cukup sekian dari saya. Saya ingin mengulang lagi. Terakhir adalah apa itu neraca saldo? Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.